Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Syafarehana dengan NIM 0805 118242909 dari kelas L1. Kali ini saya akan melakukan pengolahan data materi registrasi, digitasi, dan juga layout peta. Namun sebelum masuk ke pengolahan data, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut. Jadi registrasi peta itu merupakan tahap awal atau tahap pertama yang dilakukan sebelum mendigitalkan peta. Registrasi peta ini berfungsi untuk memberikan titik koordinat ke peta, sehingga setelah peta didigitasikan, peta tersebut sudah memiliki koordinat yang sama dengan lokasi aslinya di bumi. Kemudian, digitasi peta itu merupakan metode untuk mengkonversi peta dari bentuk peta analog menjadi peta digital. Yang terakhir adalah layout peta. Jadi layout peta itu adalah tahap terakhir dalam mendigitasikan atau mendigitalkan peta, yaitu cara untuk menambah informasi pada peta sehingga memudahkan pembaca untuk membaca peta. Langsung saja kita masuk ke pengolahan data. Kita buka software ArcMap-nya dulu, kemudian kita pilih file, pilih add data, kemudian di sini saya pilih yang keempat pada data digit, kita add, klik OK. Jika sudah seperti ini, kita klik kanan dulu pada peta, kemudian kita pilih data frame properties. Di sini kita pilih yang coordinate system, pilih yang WGS ini, WGS 1984. Kalau belum, ini kan sudah saya favoritkan. Kalau belum, kita bisa lihat yang di Geographic Coordinate System. Kita bisa pilih yang World ini. Kemudian kita scroll sampai WGS 1984 yang ini. Lalu kita klik OK. Kemudian kita zoom di ujung peta seperti ini. Kemudian kita pilih pada georeferencing, kita pilih add control points ini. Kita klik di bagian ujung ini, lalu kita klik kanan, input DMS, kemudian kita isi longitude dan latitude-nya. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, kita harus lakukan hal yang sama di 3 sudut lainnya. Kemudian setelah empat-empatnya kita beri koordinat, dia akan muncul seperti ini, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita pilih file, lalu export map, tunggu sebentar, lalu kita bisa simpan peta ini. Jangan lupa formatnya harus TIFF, lalu kita bisa save. Selanjutnya itu adalah digitasi peta. Dari peta yang sudah diregistrasi ini, pertama kita klik katalog, kemudian kita cari file penyimpanan. Ini bebas mau disimpan di mana saja. Di sini saya pakai folder yang ini, kemudian foldernya kita klik kanan, kita pilih new, lalu shape file. Di sini saya akan membuat bagian lautan dulu, jadi namanya kita ganti dengan lautan. Kemudian feature type-nya kita ganti dengan polygon. Lalu kita klik edit, kita pilih koordinat sistemnya sama seperti tadi WGS 1984. Kita klik OK, OK lagi. Kemudian kita klik editor, kita klik start editing. Kemudian kita pilih create features di sebelah kanan ini. Kita klik yang lautan. Lalu kita bisa menandai daerah lautan. Kalau udah kita klik 2 kali hingga seperti ini. Kemudian kita bisa
eh, pilih warnanya di sebelah sini di bagian layers di lautan ini, warna kita klik, lalu kita bisa ganti warnanya. Sini saya mau ganti warna blue. Kita klik OK. Warnanya sudah berubah gini, kita klik lagi editor, lalu stop editing. Kemudian kita matikan dulu layer lautannya. Kemudian saya mau bikin lagi layer kedua, masih di tempat penyimpanan yang sama. Klik kanan, new, lalu shapefile. Di sini saya akan membuat daratan. Untuk feature type-nya saya masih menggunakan polygon. Kemudian untuk titik koordinatnya jangan lupa kita klik OK, lalu OK lagi. Dan kita klik editor lagi, kita start editing. Create features, kita klik yang daratan. Kemudian di sini kita bisa langsung menggambar daratannya. Dan sama seperti yang lautan tadi, kalau udah selesai di digitasi, kita ubah warnanya. Di sini saya mau pakai warna matte green. Kita klik OK. Kemudian kita klik editor dan stop editing. Yes. Di sini saya sudah membuat beberapa digitasi objek dengan bentuk polygon. Selanjutnya, saya akan mendigitasi objek dengan menggunakan bentuk polylines. Caranya sama dengan bentuk polygon tadi. Kita klik pada penyimpanan, new shapefile. Di sini saya akan membuat sungai. Feature type-nya kita ganti dengan polyline. Kemudian sistem koordinatnya masih sama. Kita klik OK. Kemudian kita klik editor, start editing. Saya perbesar dulu. Oke, kita klik creature features, klik yang sungai, lalu langsung kita digitasi si sungai. Kemudian kita ganti warnanya dan klik editor, stop editing. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membuat objek dengan bentuk poin. Caranya masih sama juga. Kita pilih shapefile. Lalu di sini saya akan membuat objek bandara. Di sini bandara domestiknya ada dua. Bandaranya ada dua. Sorry. Di sini saya akan buat bandara domestik terlebih dahulu. Terus start editing, create feature, bandara domestik. Kita klik di bagian simbol bandara. Di sini ada 4 bandara domestik. Kemudian kita pilih bentuknya. Karena di sini bandara, jadi saya pilih bentuk airplane. Akan buat dengan warna ungu. Klik OK, lalu kita stop editing. Kemudian di sini saya akan buat satu lagi di bagian sini. Di sini ada bandara internasional, sorry. Kita buka katalog lagi. Caranya masih sama. Kemudian di sini saya bikin bandara internasional. Ininya poin. Jangan lupa titik sistem koordinatnya. Kemudian langsung kita klik editor.
Kemudian simbolnya juga kita ganti dengan airplane juga, tapi warnanya kita bedakan. Di sini saya akan menggunakan warna merah. Kita klik OK. Kemudian stop editing. Kemudian kalau udah di sini kita bisa lihat, kita bisa checklist semua hasil layer kita, hasil digitasi kita di layers. Dan ini adalah hasil dari digitasi saya. Setelah kita membuat digitasi, selanjutnya kita akan melanjutkan ke layout peta. Kita klik file, pilih Page and Print Setup, kemudian kita ganti size ini dengan size A4, orientational landscape, kemudian klik OK. Di sini kita pindah ke bagian layout view. Kemudian kita sesuaikan. Kemudian kita bisa pilih square ini dulu. Kita buat kotak sebesar kertasnya. Kemudian klik properties, fill color, no color, outline color, warna hitam. Ini agar hasil petanya nanti tuh ada frame-nya. Sebelum menata petanya, di sini saya mau bikin guideline dulu supaya hasil petanya tidak berantakan. Di sini saya menggunakan 1 cm. Di sini juga 1 cm. Di sini kira-kira petanya saya mau sebesar ini. Di bawah juga 1 cm. Setelah itu saya akan sesuaikan petanya. Kemudian selanjutnya kita klik kanan pada peta, klik properties, klik grid, new grid, measure grid, kemudian next, labels only, next, terus sampai finish, apply dan OK. Saya akan membuat square di sini untuk labels, kira-kira sebesar ini. Klik kanan, properties, fill colornya no color, outline-nya kita hitam juga. Kemudian saya copy dan saya paste. Di sini saya buat 5. Kemudian di rectangle yang atas ini kita bisa menambahkan text box. Kita ubah namanya jadi, kemudian kita sesuaikan nya. Sini saya pakai 11, kalau kita bold, oke, apply dan oke. Terus ini kita bisa sesuaikan. Kalau misalnya saya rasa ini kekecilan, bisa diubah lagi juga. Saya mungkin pakai 12. Kemudian untuk rectangle yang kedua, ini kita bisa isi dengan arah mata angin. Setelah itu kita menambah scale bar. Saya pilih yang ke ini, alternating scale bar 1 ini. Klik OK, lalu kita pindahkan. Saya akan meletakkan skala. Saya pilih yang nomor 1. Klik OK. Dan kita letakkan di bawah ini. Kemudian untuk di kotak ketiga, saya mau masukin legenda. Di sini kita
pindahin dulu dari map layers ke legend itemnya. Terus ini kita ganti 2 supaya nggak numpuk atau bisa 3 juga. Kita next terus, finish. Nah, jadi hasilnya seperti ini supaya dia nggak numpuk kolomnya. Kemudian untuk di kotak keempat, saya akan menambahkan insert peta dengan cara klik insert data frame. Kemudian kita sesuaikan kotaknya. Setelah itu saya klik sini add base map. Saya mau pakai imagery. Klik add. Nah, di sini kita bisa zoom saja. Kalau sudah disesuaikan, kita bisa klik kanan pada insert peta, properties, lalu kita ke extend indikator. Ini si layers ini kita pindahkan, kemudian kita apply, lalu kita ke grid, new grid, measure grid, next, labels only, next sampai finish, apply, dan oke. Kemudian kita bisa zoom lagi pada bagian insert peta, kemudian selesai. Kita lanjut ke kolom terakhir. Di sini saya akan menambahkan text box lagi. Di sini saya akan isi dengan nama, name, dan kelas. Fontnya saya ubah, saya samakan dengan font yang di atas. Saya boldkan, kemudian saya pakai font 12. Saya klik OK, apply, dan OK. Setelah itu saya akan tambahkan logo. Kita buka insert lagi, picture. Kemudian saya akan menambahkan logo Unsri di sini. Kemudian kita sesuaikan si logo ini. Kita bisa ubah namanya, kita besarin lagi. Oh ya, ini bisa kita clear all guides untuk menghilangkan guideline. Kemudian jika sudah selesai, kita klik file, kita export map, tunggu sebentar. Kemudian pilih tempat penyimpanan, saya mau simpan di sini. Kita kasih nama, dan ini kita bisa ganti ke JPEG atau PNG. Ini saya pakai JPEG, lalu saya save. Sudah selesai, sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini, yang pertama, registrasi peta itu artinya tahap awal dalam pembuatan peta digital untuk mendaftarkan titik koordinat, sehingga peta yang nantinya didigitalkan sudah memiliki titik koordinat yang sama dengan lokasi aslinya di bumi. Yang kedua, digitasi peta itu artinya pengkonversian peta dari bentuk analog ke bentuk digital. Digitasi ini isinya penggambaran objek-objek yang ada dalam peta atau menginterpretasikan objek-objek yang ada dalam peta. Lalu objek-objek yang ada dalam digitasi ini bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada point, yaitu untuk objek-objek yang merupakan satuan atau pusat. Yang kedua ada polygon, itu untuk objek yang memiliki luasan atau wilayah. Dan yang ketiga adalah polylines, itu untuk objek yang berupa garis panjang. Kemudian layout peta, yaitu tahap terakhir pada digitasi peta atau mendigitalkan peta, yaitu step untuk menambah informasi pada peta, seperti judul peta, arah mata angin, legenda, skala, dan tahun pembuatan atau nama pembuat peta. Selanjutnya, saran dari saya sebagai praktikan adalah sebaiknya pemateri tidak usah terlalu terburu-buru saat menjelaskan, karena itu menyebabkan banyak praktikan yang tertinggal, sehingga banyak praktikan yang bertanya ke praktikan lain dan mengakibatkan praktikum jadi kurang kondusif. Selain itu, seharusnya pemateri juga bisa lebih peka jika ada praktikan yang tertinggal, sehingga bisa segera dibantu dan bisa mengimbangi kegiatan atau step yang sedang dilakukan. Dan terakhir, saran dari saya untuk praktikan lainnya, sebaiknya ketika praktikum dilaksanakan bisa lebih kondusif lagi dan lebih aktif lagi
Dan jika tertinggal, bisa langsung mengangkat tangan dan bertanya kepada pemateri agar bisa segera dibantu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.